Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi Ahmad Mutakin dari kelas manajemen D dengan NIM 190301239. Di sini saya akan menjelaskan mengenai leverage dan struktur modal. Definisi leverage. Leverage merupakan suatu tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva atau dana yang dimiliki beban tetap atau hutang dan saham istimewa dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk memaksimalisasi kekayaan pemilik perusahaan. Sebagai penggunaan aktiva atau dana, di mana untuk menggunakan dana tersebut perusahaan harus menutupi biaya tetap ataupun beban tetap. Penggunaan aset dan sumber daya source of funds oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap atau beban tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan pemegang saham. Perusahaan yang menggunakan leverage memiliki tujuan agar keuntungan yang didapat lebih besar dari biaya tetap ataupun beban tetap. Fungsi leverage. Leverage memperkecil syarat modal minimal yang harus kita setorkan pada broker. Yang kedua, fungsi leverage memperbesar dana beli dari modal yang telah kita setorkan. Yang ketiga, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap seperti angsuran, pinjaman, termasuk bunga. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. Dan untuk menilai beberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Dan terakhir, untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Selanjutnya ada pentingnya leverage bagi perusahaan. Leverage merupakan teknik penting yang membantu manajemen untuk mengambil keputusan dalam melakukan pendanaan dan keputusan investasi. Dalam hal yang berkaitan dengan keputusan investasi, teknik leverage juga sangat membantu, terutama sebagai pedoman yang berguna dalam menetapkan batasan maksimum dengan bisnis perusahaan yang harus diperluas. Misalnya, manajemen yang disarankan untuk menghentikan memperluas bisnis saat diantisipasi pengembalian investasi yang diterima lebih kecil dibandingkan dengan biaya tetap dari utang. Keuntungan dan kerugian dari tinggi rendahnya leverage. Keuntungan yang pertama, ada keuntungan menggunakan leverage. Sebenarnya dapat diukur dari kondisi perusahaan. Jika kondisi perusahaan sedang berada dalam kondisi yang baik, maka pemegang saham mengalami kenaikan dan akan langsung berpengaruh pada EPS yang tinggi. Sebaliknya, apabila perusahaannya mengalami kondisi sedang buruk, maka akan mengalami penurunan dari keuntungan tersebut. Yang kedua, ada kerugian menggunakan leverage. Pada intinya, apabila perusahaan mengalami penurunan keuntungan, maka akan menyebabkan kerugian yang cukup besar. Karena siklus peluang keuntungan didapat dari penjualan yang baik, apabila penjualan mengalami penurunan, maka tidak akan bisa untuk membayar bunga yang muncul dari pinjaman. Selanjutnya, penjelasan mengenai struktur modal. Definisi struktur modal. Struktur modal merupakan perimbangan atau perbandingan antara modal milik sendiri dengan modal asing. Dalam hal ini, modal asing adalah hutang jangka pendek ataupun hutang jangka panjang, sementara modal sendiri dibagi menjadi laba, ditahan, dan kepemilikan perusahaan. Struktur modal adalah bagian yang terpenting dari perusahaan. Baik buruknya struktur modal akan sangat berpengaruh kepada kondisi keuangan perusahaan. Dengan adanya manajemen struktur modal, perusahaan dapat mengalokasikan dana-dana yang dimiliki untuk kegiatan yang sesuai dan berguna untuk kelangsungan perusahaan. Fungsi struktur modal. Yang pertama, ada maksimalisasi pengembalian. Maksimalisasi pengembalian ini suatu struktur pemodalan yang dirancang dengan baik, memberikan ruang lingkup untuk meningkatkan laba per saham yang pada akhirnya memaksimalkan pengembalian bagi pemegang saham ekuitas dan memulihkan biaya pinjaman. Yang kedua, ada fleksibilitas. Fleksibilitas ini struktur modal yang benar juga memfasilitasi ekspansi atau kontraksi modal utang agar sesuai dengan strategi dan kondisi bisnis. Yang ketiga, ada solvabilitas. Solvabilitas ini yaitu struktur yang baik membantu menjaga likuiditas di perusahaan karena modal utang yang tidak direncanakan menyebabkan beban pembayaran bunga.
yang pada akhirnya mengurangi kas di tangan. Yang keempat, ada meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan, yaitu investor lebih suka menaruh uang mereka di perusahaan yang memiliki struktur permodalan yang sehat. Dengan demikian mengarah pada peningkatan nilai pasar dari saham dan sekuritas perusahaan. Yang kelima, ada mengurangi resiko keuangan. Mengurangi resiko keuangan ini menyeimbangkan proporsi hutang dan ekuitas dalam bisnis melalui struktur yang benar, membantu perusahaan bisnis dalam mengelola dan meminimalkan resiko. Yang keenam, ada meminimalkan biaya modal. Meminimalkan biaya modal ini menyediakan untuk merencanakan modal hutang jangka panjang perusahaan secara strategis dan dengan demikian mengurangi biaya modal. Yang terakhir, ada alat perencanaan pajak. Alat perencanaan pajak ini untuk perusahaan yang memilih dana utang. Struktur pemodalannya yang baik memberi mereka pengurangan pajak manfaat dan tabungan, mengurangi biaya pinjaman. Selanjutnya, ada pentingnya struktur modal. Struktur modal penting karena struktur modal bisa mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan, bisa mempengaruhi harga saham perusahaan, bahkan kelangsungan hidup perusahaan bisa diprediksi. Bisnisnya bisa dilihat. Selanjutnya, ada komposisi struktur modal. Ada 3 faktor yang diperhatikan dalam membuat struktur modal yang baik, yaitu pendekatan laba bersih atau NI, di mana jika leverage meningkat, maka nilai total perusahaan akan meningkat dan tingkat kapital menyeluruhnya menurun. Yang kedua, ada pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional ini mengatakan bahwa mula-mula perusahaan tersebut bias menurunkan biaya modalnya dan menaikkan nilai totalnya melalui leverage. Yang ketiga, ada pendekatan Modigliani atau Miller atau MM. Berpendapat bahwa risiko total bagi seluruh pemegang surat berharga dari suatu perusahaan tidak dipengaruhi oleh perubahan dalam struktur modalnya. Pilihan terbaik menggunakan struktur modal. Menurut saya, jika dikaitkan dengan risiko dari masing-masing dari sumber dana tersebut, maka mendukung bahwa struktur modal yang berasal dari utang lah yang saat ini diterapkan oleh banyak perusahaan dan dipercaya dapat meningkatkan efektivitas dari operasional perusahaan yang nantinya akan memacu perusahaan dapat menghasilkan suatu kinerja yang baik karena keterkaitan perusahaan terhadap nilai kembali atau pelunasan atas hutang tersebut. Oleh karena itu, dalam pengambilan hutang perusahaan tidak main-main dan selalu menghitung dengan berbagai rasio agar keputusan tersebut lebih terukur. Oke, sekian dan terima kasih atas penjelasan dari saya mengenai leverage dan struktur modal. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.